Gimana matinya ya? Udah mati nih Pakai tadi itu. Aduh, mati ya. Si Indra ini orangnya totalitas dari mulai gue kenal waktu SMP itu. Totalitas banget. Kalau dia pengen sesuatu nyipta di hobinya itu pasti totalitas. Dan ini lu juga totalitas lagi kan? Iya. Itu udah habis banyak banget kan. Cutting stiker, kemudian cutting stikernya itu sempat ganti cat nggak sih? Enggak ya? Belum. Belum. Interior kemarin gue lihat interiornya juga. Ntar kita review juga ya bro mobilnya si Indra Iqbal ya, kita review biar teman-teman Supermajalan juga tahu, penasaran juga kan mobilnya itu udah seperti apa. Nah ini nanti kita akan review juga mobilnya setelah ini. Mungkin kita akan tayangkan nanti di part 2 video ini gitu ya. Oke. Terkait mobil tadi, lo komunitas kumpul dari mulai lo kerja di MSI ini atau sebelum bro? Ya waktu mulai di Surabaya. Dimulai di Surabaya ya kan? Godaannya itu ya men? Ya. Anjir. Surabaya emang bebas banget men. Anjir. Kota besar otomatis ya itu lebih maju lah. Tapi mobil ini lo ciptain buat kontes atau buat drag atau buat apa sih? Ada audio tapi tampilan luar juga keren. Ya sebenarnya ya awalnya cuma iseng-iseng aja, cuma ya iseng itu lama-lama kok kepengen kontes, cuma sampai sekarang masih belum ikut kontes, cuma mengarah ke situ. Soalnya kalau misalkan kita udah ya apa ya totalitas seperti itu, misalkan nggak dikaryakan kan ya benar nggak ada langsung lah. Kayak ya, misalkan kita harus ada goalnya yang terakhir lah. Benar. Kita ada target itu wajib. Apapun harus ada target. Benar. Ini yang dipetik, apapun itu kita harus ada targetnya, men. Ya kan? Kayak kita ada targetnya juga ya, Bal ya. Kita targetnya apa ini, Bal? Ya kan? Pokoknya konten ini bisa selalu diterima dan selalu kalian support, itu yang pasti. Agar kita selalu semangat untuk membikinkan video-video baru dan konten-konten baru. Dan kebetulan hari ini kita kupas lebih lanjut si kerjaan teman saya ini, bro. Itu terkait masalah hardware ya. Itu untuk daya belinya MSI di Indonesia itu gimana sih? Kalau daya beli, kalau MSI kan ya di MSI itu kan tiga brand besar ya. 3 brand besar di Indonesia, bahkan ya bukan di Indonesia sih, hampir semua. 3 brand besar tuh ada MSI, Asus, Gigabyte. Ya ketiga brand besar ini ya saling kolaborasi ya, saling persaingan bukan kolaborasi. Mas bisa dikan nggak? Gue di gua ya kan? 3 brand besar ini saling bersaing untuk menciptakan teknologi yang terus maju ya kan, pastinya kayak gitu ya bro ya. Dan kalau nggak salah MSI ini juga support ini ya EA Sport. Iya, EA Sport Indonesia ya. Yang kemarin menang di Mobile Legends itu bukan sih? Itu ya kalau masalah menang dia berkali-kali. Dan berbagai lomba ya, lomba itu e-sportnya kan NSL, itu e-sportnya MSI. Gitu. Lu kenapa nggak gabung di mereka sih bro? Udah malas, udah jenuh dengan apa namanya ini mungkin dunia game. Karena gamenya sekarang kan yang dilombain yang lagi tenar kan ini ya, Mobile Legends ya, berhubungan dengan mobile lah. Iya mobile ya, benar mobile. Tapi si ini kan nggak ngeluarin bro, MSI kan nggak ngeluarin HP. Apa gue yang nggak tahu? Nggak ngeluarin. Nah mereka support di bagian hardware-nya di HP tersebut? Ya soalnya di divisi itu kan macam-macam, di NSL ada divisi mobile, ada di komputer. Nah, divisi itu kan ya macam-macam, kayak misalnya yang sekarang tuh game-gamenya kayak Valorant yang baru, terus itu ada yang pasti CSGO itu kan pasti sampai sekarang masih ada, dan lain-lain juga masih ada, kayak Dota dan lain-lain. Sampai Dota masih hidup ya bro? Masih, sampai sekarang masih, dan masih berlanjut. Dota itu game lu masih sekolah bel ya kan?
Kita juga masih sekolah bro itu. Iya. Yang masih di warnet ini ya kan. Dulu masih mainnya masih di warnet ya kan. Masih Karena sampai dulu sekarang. kita pasang internet itu sangat mahal ya dulu itu. Zaman-zaman dulu itu masih mahal banget ya. Masalah apa namanya? Pasang internet lah, kemudian kita rakit PC yang kuat lah itu. Lagian kalau main di rumah pasti dijamin sama orang tua kita juga kan. Iya. Kalau misalkan kita di apa namanya warnet kan dulu kita tinggal rogoh kocek kita sampai dengan berapa kita baru bisa pulang. Dota masih ya bro? Masih Gila, sekarang. itu Game Legend men. Ya pasti. Kan Dota sama CS:GO itu. CS:GO itu juga legend itu. Nah, cuma sampai sekarang ya itu e-sport. Biasanya itu udah game yang benar-benar tanam. Ya yang baru, ya yang agak lama sih seperti kayak PUBG. PUBG kan ya lumayan. Dia kan di komputer dulu, saya itu mobile. Saya itu ya sekarang yang baru tuh kayak Valorant itu yang baru. Oke lah itu apa namanya mungkin itu dulu ya teman-teman semua mungkin udah jam 5 nih waktunya kita juga close dulu ya. Makasih bro udah nyempetin kesini. Siap. Dan makasih juga lu udah mau cerita banyak terkait kerjaan lu juga sama pandangan lowongan kerja di Indonesia itu seperti apa ya. Semoga bisa memotivasi buat teman-teman semua yang masih belum bekerja. Terus semangat, kembangin bakat kalian karena pada suatu saat nanti jika skill kalian mumpuni dan ada suatu perusahaan yang nggak memerlukan ijazah, lu bisa langsung lamar di situ, gitu. Langsung apply lamaran kalian dan semoga saja bisa langsung diterima. Terus kembangkan bakat kalian, hobi kalian, karena hanya temen gue yang ini yang bisa kerjaannya sejalan sama hobinya, gitu. Gue masih nyari-nyari biar sejalan sama hobi gue juga gitu. Karena kita kerja kalau dengan hobi, dengan passion kita itu lebih enak totalitas gitu. Ya man. Ya, lebih enak gitu. Kita nyaman di pekerjaan itu. Benar-benar. Kayak gitu. Oke, kalau hobi lu apa, Bal? Kapan-kapan kita tampilin Iqbal juga nih katanya. Kayaknya teman-teman yang lain juga penasaran ada yang DM editornya itu kayak apa ya kan kayak gitu. Kapan-kapan deh nanti si Iqbal gantian nge-host di sini. Ya, gitu. Oke, welcome back to channel Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, kali ini kita akan review mobil ya, Bang. Bukan mobil gue sih, Bang. Minjem nih. Ya, gue pinjam. Jadi, ini mobil punyanya temen gue yang kemarin, Mas Indra, ya yang di podcast kita yang kemarin, yang part 1. Nah, ini kita mau review hasil kerjanya dari beberapa tahun itu sehingga dapat mobil ini. Dan ini tahu tuh ini Toyota. Ya nanti kita bahas baru sama dia. Kembaliin kuncinya dulu ya. Plus. Oke, bisa bro. Kak Indra balik lagi. Ya. Nih orangnya. Jadi yang punya mobil nih Bal. Nanti teman-teman ngiranya ini mobil gua ya. Insya Allah amin. Moga-moga nanti kalau misalkan bisa beli gua ini deh apa namanya modif bareng Kak Indra. Ya kan? Oke. Mas Indra, ini mobil tipenya Toyota kan? Ya. Bener ya? Toyota Ya, Toyota Vios. Vios kayaknya ada banyak, ya kan? Ya. Ini generasi keberapa nggak? Ini generasi kedua. Generasi kedua. Ya. Ya. Vios tahun berapa sih kak? Tahun 2009. 2009. Anjir, 2009 teknologi 2020 men. Ya. Ini kayak berapa tahun mulai modif ini sampai kayak gini? Sampai wujudnya kayak setahun setengah. Tamiya kayak gini. setahun setengah hasilnya kayak gini. Pasti rupiahnya juga lumayan ya kan. Nah, oke. Dari mobil Vios ini ya kan, kenapa kok milih Vios ya kan? Kan ada kayak Civic ya kan yang mungkin anak-anak muda sekarang Civic, terus ada apa lagi yang mungkin Daihatsu dan lain sebagainya sih. Mungkin Ya. banyak kali ya, Bal. Apa ya? Kenapa kok milih Vios ini ya, Bro? Suka sama ini. Hmm. Itu enak perawatan, irit, Perawatan bener. Tadi enak banget sih beneran ini mobilnya. terus enak lah dibuat kemana-mana enak.
enak. Aman. Oke. Selama kerja di MSI jadi ngumpulin nyisihkan gajinya buat ini bro. Keren nih. Yang pertama pastinya velg nih, velg ganti ya. Ya. Ya kan? Pakai ring berapa kak? 17. Pakai ring 17. Oke. Naik. Dengan model apa ini? Modelnya ini apa ya? Lupa kalau modelnya. Modelnya lupa. Tipenya yang black chrome. Oh, black chrome. Bannya pakai Axelera. Ini chrome berarti bukan asli dari velgnya kak? Asli. Asli velgnya ya? Black chrome. Pikir nggak chrome sendiri bro. Velgnya. Anjir keren men. Boleh di shoot bang. Keren nih bang. Terus ini awal mobil ini warnanya apa sih kak? Kalau dulu silver matte. Silver matte. Silver matte ini warna asli. Silver matte ya, silver matte. Jadi tetap dengan warna aslinya, cuma ditambah decal ya, kalau nggak salah gini. Ya stiker lah. Stiker, ya cutting stiker. Cutting stikernya sendiri ini di mana kak? Ini cuttingnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Full cutting. Ya. Full cutting men. Full cutting laser. Dan cutting laser. Kalau dulu habis berapa nih? Kan 1 tahun yang kemarin kan. Cuttingnya sekitar 3,5. 3,5. Jadi butuh kocek 3,5 juta buat cutting full kayak gini bro. Ya. Oke. Yang gue kutip di sini selama jerih payah kerja, jadi kan ada kelihatan hasil ya kan, dengan hobi yang sama. Bener, ceritain sedikit lah kenapa kok milih modifikasi gitu loh kak. Kan ada mungkin hobinya kan di komputer nih ya kan. Ya. Kenapa nggak nyiptain komputer gaming yang paling up atau gimana sih ya kan, kok harus di mobil kayak gini ya, bagus sih namanya anak muda kan suka kayak ya hal-hal yang berbau racing lah. Berbau racing, bener. Sebenarnya saya juga suka men, cuma uangnya yang belum salah dapet. Satunya ya ini mobil ini hanya ya saya meluapkan hobi ke sini, ke Toyota Vios. Ya. Oke, untuk mesin tapi tetap ya kak ya? Mesin standar ini. Mesin saya standar. buat harian, buat jarak jauh semuanya. Jadi tetap standar lah mesin. Tetap standar. Nggak diapa-apain. Ya. Oke. Kita boleh lihat interiornya nggak? Bisa ya? Kita buka dulu interiornya. Oke, coming guys. Kita buka interiornya. Yes. Oke. Ini masuk aja ya Bal ya. Oke. Ini kalau nggak dijelasin sama Kak Indra juga nggak begitu jelas. Ini tombol start engine-nya udah pakai yang baru. Dan ini pasang sendiri berapa Kak kalau misalkan kayak gitu? Kalau pasang ini punya Toyota tujuan. Oh ini 7-8 juta. Toyota. Ya, ini ori-nya. Ori Toyota. Biasanya punyanya apa sih kalau ini Fortuner? Ya, ada sih kayak kita beli third party ada. Nah itu ini cuma ini bawaan dari Toyotanya. Oke. Terus kita lihat lagi dari mulai sini nih. Nih, termasuk ya. Dari mulai ini audio, bisa di-shoot Bang. Di sini ada audio. Ya, ini audio. Bener kan ya? Audio, audio tambahan. Terus untuk setir masih ori. Enggak, ini udah ada tambahannya semua. Nah, itu ori. Oh, ini ori. Ya, ada backlight ini. Semuanya. Ini atas. Oh ya, atas. Bener. Atas interiornya anjir, keren Bang. Serius. Nih. Makanya kemarin dia nikah nggak perlu nyewa mobilnya sendiri, udah modifikasi men. Ya kan? Dan interiornya bersih men. Anjir. Bersih dan ketata banget gitu loh. Nggak kayak Vios yang 2009 ya kan, yang mungkin ini udah banyak dirubah dengan konsep-konsep baru, jadi udah kelihatan mewah deh di sini. Oke. Overall I like it ya. Oke, dari dalam udah kelar. Oke, kita masuk ke bagian belakang ya. Nih, katanya di belakang full audio nih, ya kan? Bener. Full audio. Mau disimak audionya, kita ulas audionya. Ini yang paling berkesan men. Oke, di sini kita ulas audionya. Ya. Bener ya? Audio ya. Bener. Oke. Audio di sini gila men.
full audio. Ini langsung pasang full atau nyicil satu persatu nih? Ya, boleh diceritain dong. Iya, full semua. Anjir. Kalau audio pasti full. Audio langsung full. Kalau iya bisa sih satu-satu, cuma nanti bingung. Jadi kita sebelum buat itu harus konsep dulu pengen audio seperti apa. Oh iya, itu konsep dulu. baru dibikin semuanya. Jadi awalnya dikonsep dulu, pengennya seperti apa audio. Ntar kalau kurang puas bisa di-upgrade. Di-upgrade yang lebih bagus. Ya. Ini tinggal ada layar monitor aja yang gerak di sini ya. Gitu, bener gak sih? Habis segini aja udah habis banyak men. Serius. Iya. Habis berapa nih? Total semua nih. Kan kemarin belum sempet ngobrol kan? Udah deh. Totalnya belum sempet ngobrol kemarin. Hampir berapa nih? Ya total sekitar 25 lah. 25 juta. Ya. Jadi kalau misalkan pengen teman-teman yang modif sampai audio full seperti ini, kurang lebih siapin dana 25 juta. Itu udah paling murah. Masih murah sih. Masih murah ya? Iya. Masih murah. Ada yang lebih up lagi. Oke. Terus kalau bawa barang ini terus taruh mana ya? Ya otomatis nggak bisa. Nggak bisa. Masih mengorbankan ruangan tengah ya kayaknya. Ruangan tengah untuk barang. Jadi sebenarnya mobil ini isi 4 tapi isi 2. Jadi yang belakang buat tempat barang karena di sini ada audio. Tapi serius, overall keren banget ya kan? Ini buat subwoofer. Buat apa? Buat keluarnya suara subwoofer. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dilihat kayak gini kan, tahu lihatnya Ka'bah men. Bisa langsung tembus gitu. Oke, jelasin satu-satu nih. Ya kan, ini speaker. Ya. Bener ya, speaker semua. Terus untuk ini Speaker juga. Terus ini power. Ya, powernya 4. Powernya 4 kanan kiri. Di shoot ya Bang ya. Untuk apa namanya powernya. Oke. Ini sebenarnya yang mahal itu speakernya atau powernya? Sama sih. Sama ya? Ya, cuma power yang lebih mahal. Power yang lebih mahal. Ya. Karena ini untuk stabilizer audionya buat ngeluarin tenaga buat speaker itu butuh power. Tuh. Ini kalau kayak gini Aki main nggak? Pasti ya? Pasti main. Biasanya kan keluhan apa namanya mobil-mobil yang lama ya, ibarat yang lama lah. Ini kan masalah aki nih. Ya. Kalau misalkan kayak gini nggak khawatir di tengah jalan akinya? Ya enggak, kalau jalan enggak, posisi misalkan enggak hidup, mobil enggak hidup baru itu yang jadi problem. Jadi problem. Jadi paling tidak setiap hari harus dipanasin mobilnya. Ya mesinnya dipanasin, dinyalain gitu tiap hari. Ya yang penting pada waktu nyalain ini mesin harus hidup. Nah. Ini kita nggak nyalain karena takut tetangga semua berisik ya teman-teman. Jadi sementara kita review aja, suatu saat nanti kalau udah di-upgrade lagi ya kan kita main lagi, kita lihat lagi. Dan sebetulnya Kak Adit ini juga bisa masang audio sendiri. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan nantinya pengen pasang audio bisa dengan Kak Adit ya kan. Nanti kontak personnya bakal kita tampilin juga di detail video kita part 2 ini untuk modifikasi dan lain sebagainya nanti bisa dihubungi. Kalau yang bertempat tinggal ya, berlokasi atau domisili Surabaya bisa langsung dengan Kak Aditnya. Karena kalau misalkan teman-teman mungkin pasang seperti ini kan banyak sekali ya di luar sana. Cuma kan nggak tahu yang benar-benar apa ya kualitasnya bagus atau enggak kan belum tahu juga ya. Yeah. Lebih baik yang sudah pasang ya kan, yang sudah pasang dan benar-benar apa namanya sudah tahu seluk-beluknya, teman-teman bisa langsung konsultasi gitu. Ya gitu sih. Ini pastinya ikut klub ya. Pasti ya kan, di sini ada lambang Surabaya juga sih. Toyota Vios Club Indonesia yang domisili Surabaya. Iya, Capter ya, Capter kalau biasanya saya waktu ikut klub motor juga ada namanya Capter kan, ini Capter yang wilayah Surabaya. Banyak nggak sih komunitasnya kalau Vios itu sebenarnya? Banyak ya. Biasanya kan yang dilihat banyak itu kayak Timon, terus kemudian Kijang, ya kan, Kijang itu rajanya kayaknya banyak. Terus apalagi Jazz itu kan.
Agia itu berapa banyak. Jadi dia juga sama ya. Banyak juga. Kalangan sedan. ya. Kalangan sedan. Tapi buat pajaknya sendiri berapa sih Kak? Kalau misalkan Vios ini pajak ini kan biasanya mobil takut pajak ya kan. Ya. Pajaknya mahal. Ini sekitar 2-an. 2 juta. Anjir. Lumayan men, 2 juta men, 2 juta. Anjir. Oke. Terkait ini udah, terus kita lihat ini pakai knalpot ORD. Ya, suaranya nyaring banget sih sebenarnya. Lebih boros nggak sih? Enggak, Enggak. menurutku enggak. Menurutnya enggak ya. Soalnya knalpotnya bener. Ya. Kalau beli knalpot yang asal-asal ya bisa lebih boros. Tipsnya gimana untuk ngatasin kalau mobil misalkan pengen ganti knalpot tapi biar knalpotnya itu nggak boros? Iya, beli knalpot yang benar. Maksudnya jangan yang abal-abal. Abal-abal knalpotnya itu Yang cuma suara aja. Tapi kita cari yang performa juga. Performa, biar mesin juga ikut terpacu. Benar. Oke, untuk audio udah clear Kak, ya kan? Kita close dulu aja karena kalau kita bahas semuanya kayaknya banyak banget dan Iqbal kayaknya ini sambil kena vitamin D ya gitu kayaknya. Kok kita tadi kayak vitamin D. Gak apa-apa Bal. Ini sekalian berjemur ya kan. Yeah. Corona ya kan sekalian berjemur. Makasih loh Bal. Oke, overall terima kasih Kak Adit. Yep. Udah mau direview mobilnya ya kan, padahal mau balik Surabaya nyenggangin waktu lagi hampir 1 jam kita ini tadi, padahal janjiannya jam berapa tadi ya. Udah ini. Oke, makasih banyak. Sukses selalu buat Kak Adit. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Okay. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel ini sampai habis. Video kita kali ini bukan hanya mengupas terkait lika-liku kehidupan, karena seperempat jalan sebenarnya memberikan wadah buat teman-teman semua untuk sharing dan juga kita di sini diskusi terkait apapun itu masalah dengan kehidupan. Nah, sekarang ini gua review hasil dari Kak Adit yang udah kerja lama di sini di MSI, dan hasilnya teman-teman bisa lihat ini tadi ya. Oke, terima kasih atas support teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari kita. Jangan lupa komen, share, dan like. Dan terima kasih buat teman-teman yang terus support, dan selanjutnya tunggu video-video baru dari kita ya. Sampai jumpa lagi.